Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan kita dapat berkumpul kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman yang kita dengar tidak pernah sia-sia. Tuhan telah menyediakan berkat, penguatan, dan jawaban melalui firman-Nya. Karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu. Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian: Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Ia senantiasa merenungkan firman itu siang dan malam, serta hidup menurut kehendak-Nya. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita renungkan dari pembacaan kita ini. Yang pertama, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang berada di tepi aliran air tidak perlu khawatir kekurangan air karena akarnya selalu mendapatkan sumber kehidupan. Artinya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan dan rajin membaca serta merenungkan firman-Nya akan memiliki kekuatan rohani. Ketika menghadapi masalah, ia tetap memiliki damai sejahtera dan pengharapan karena Tuhan menjadi sumber kehidupannya. Yang kedua, menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang sehat akan menghasilkan buah pada waktunya. Demikian juga Tuhan menghendaki kita agar hidup kita menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap orang memiliki waktu Tuhan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak perlu iri terhadap keberhasilan orang lain. Percayalah bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Yang ketiga, daunnya tidak layu. Daun yang hijau melambangkan kehidupan yang sehat dan terus bertumbuh. Ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Meskipun badai kehidupan datang silih berganti, imannya tetap teguh karena Tuhan yang memelihara dan menguatkannya. Yang keempat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan yang dimaksud bukan berarti hidup tanpa masalah atau selalu memiliki kekayaan. Keberhasilan yang sejati adalah ketika hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan Dia memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jika kita mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan, Dia akan menuntun jalan kita sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Renungan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 1 ayat yang ketiga ini mengajarkan bahwa rahasia kehidupan yang kuat, bertumbuh, berbuah, dan diberkati adalah tetap melekat pada Tuhan melalui firman-Nya. Sama seperti pohon yang terus-menerus menerima air dari aliran sungai, demikian pula kita harus terus menerima air kehidupan melalui firman Tuhan setiap hari. Ketika kita setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, hidup kita akan tetap kuat di tengah tantangan, tidak mudah goyah oleh keadaan, dan pada waktunya akan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama renungan firman Tuhan hari ini. Dan ada pertanyaan untuk kita hari ini. Apakah kita setiap hari sudah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan?
Adakah buah yang mulai terlihat dari dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika menghadapi musim-musim yang sulit? Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan hati kita semua. Marilah kita terus hidup dekat dengan Tuhan, berakar di dalam firman-Nya sehingga hidup kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tetap kuat, terus bertumbuh, menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh disamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.